Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami, yaitu UTS Parallel Computing dengan judul Penerapan Classification Data Kesehatan Janin menggunakan metode multithreading dan multiprocessing. Next. Nah, untuk membernya sendiri di sini yang pertama ada Fariska Ega dengan NIM 3030, lalu ada Septavia Nafis dengan NIM 3039, lalu ada Angelia Margareta dengan NIM 3046, lalu ada Leonardus Firmus dengan NIM 3051, dan ada Farudin Amri dengan NIM 3055. Untuk konten dari yang akan kami presentasikan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yaitu tentang latar belakang masalah, lalu ada state of the art, penelitian atau penemuan atau pencapaian terkini, lalu ada metode penelitian, implementasi codingan sebelum diproses beserta sumber datanya, lalu ada hasil dan pembahasan, kode program setelah diproses. Yang terakhir ada kesimpulan, ringkasan hasil temuan yang telah dibahas. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Di sini program pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini masih diprioritaskan pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, terutama pada kelompok yang paling rentan kesehatan yaitu ibu hamil, bersalin, dan bayi pada masa perinatal. Kehamilan merupakan pertumbuhan dan perkembangan janin mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai persalinan. Pemantauan gerakan janin penting dilakukan untuk meningkatkan ikatan batin ibu dan janin dan kemampuan ibu untuk mengenali tanda-tanda komplikasi pada kehamilan. Pemeriksaan kondisi janin dapat dilakukan dengan menggunakan classification. Classification atau klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis dari sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Mungkin untuk state of the art bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang state of the art. Nah, di sini pada penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang berfokus untuk menerapkan metode multithreading dan multiprocessing dalam mengklasifikasi persebaran kasus kesehatan janin. Untuk penelitian yang pertama itu dilakukan oleh Muhammad dan Purnawarman pada tahun 2021 menerapkan klasifikasi pada kesehatan janin menggunakan algoritma C5.0. Hasil yang didapatkan adalah dapat mengklasifikasi kesehatan janin yang didapat dari alat CTG dengan menghitung entropy, information gain, split information, dan gain rasio berdasarkan aturan yang dirancang pada pohon keputusan. Penelitian tersebut menghasilkan akurasi dengan beberapa variasi dengan ketentuan semakin besar data training, maka hasil akurasi akan menjadi semakin baik sebagai sistem penunjang keputusan yang dapat mendiagnosa, memprediksi, dan memberikan informasi terkait kondisi janin yang dikandung dengan penerapan algoritma C5.0. Nah, selanjutnya di sini ada penemu penelitian yang terbaru di tahun 2022 yang dilakukan oleh Indah, Abdul, Abdul dan Aris. Di penelitian ini mereka menerapkan klasifikasi dalam pendeteksian kesehatan janin menggunakan algoritma klasifikasi decision tree dengan future forward selection. Hasil yang didapatkan bahwa dengan menggunakan 2.126 data dengan penambahan feature forward selection dalam deteksi kesehatan janin ini ternyata dapat meningkatkan hasil kelas recall, kelas precision, dan kelas akuransi. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan dari hasil akuransi yang sebesar 91,06% setelah adanya penambahan future forward selection dalam deteksi kesehatan janin dibandingkan prediksi yang hanya menggunakan algoritma decision tree saja yang hasilnya 89,84% dan ternyata lebih rendah hasilnya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, untuk metodologi penelitian yang kami lakukan di sini terdiri dari beberapa proses, yaitu ada 5 proses
Yang pertama ada data collection, di mana untuk data collection ini adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data menurut Hasna Latifatunisa pada tahun 2022, di mana data yang dikumpulkan ini harus sesuai dengan metode terkait yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada data preprocessing, adalah tahapan paling awal untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data, menurut BINUS pada tahun 2022. Lalu yang ketiga adalah splitting data atau classification, adalah pemisahan data atau metode membagi data menjadi dua bagian atau lebih yang membentuk subhimpunan data. Nah, umumnya data splitting ini memisahkan dua bagian. Bagian pertama untuk mengevaluasi atau uji data dan data lainnya untuk melatih model. Lalu selanjutnya yang keempat ada multi-threading implementation, adalah sebuah sistem yang memungkinkan setiap program dapat dipecah ke dalam thread-thread yang kemudian dapat dijalankan secara terpisah oleh sistem operasi komputer. Lalu yang terakhir ada yang kelima, multiprocessing implementation, adalah sebuah sistem yang memungkinkan sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU atau Central Processing Unit, menurut teori komputer pada tahun 2016. Mungkin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembagian pada data collection, di mana untuk data collection pada jurnal kami ini, pengumpulan data yang digunakan melakukan klasifikasi kesehatan janin dari Kaggle yang terdapat pada situs kaggle.com. Nah, dataset tersebut memiliki 2.126 record dengan jumlah 22 kolom. Untuk hasilnya di sini sudah terlihat, mungkin bisa langsung kita lihat di Kaggle situsnya. Berikut situs kaggle.com, dan kami mengambil dataset dari Petal Head Classification yang terdiri dari 22 atribut, dan diantaranya ada baseline value, acceleration, lalu ada fetal movement, dan masih banyak lagi. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian yaitu data preprocessing. Nah, data preprocessing ini adalah penggunaan data sebelum kita melakukan sebuah klasifikasi untuk memenuhi data-data yang kosong. Nah, jumlah penggunaan data yang akan kita teliti, yang kita ambil dari dataset Fetal Health Classification, di sini terdapat 22 kolom dengan dataset sebanyak 2.126 record yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, penggunaan preprocessing ini untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan classification nantinya. Nantinya preprocessing ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas data, mengatasi masalah data yang hilang. Nah, dengan dilakukannya preprocessing ini, maka data yang digunakan pada klasifikasi nantinya adalah data yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan prediksi kesehatan janin. Nah, untuk contoh implementasi code-nya, di sini kita mengambil dari Kaggle, yang mana di sini sudah berisi codingan seperti ini. Eh, untuk codingan ini itu belum dimodifikasi menggunakan metode yang sudah kita terapkan, yaitu multithreading dan multiprocessing. Mungkin seperti ini.
Oke, untuk selanjutnya di sini ada splitting data atau pemisahan data. Nah, di sini itu kita klasifikasinya itu membagi dataset menjadi dua, yaitu menjadi data training dan data testing. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Dan untuk output atau data yang dihasilkan seperti gambar berikut ini. Ada beberapa atribut, ada 22 yang sudah dibagi menjadi data training dan data testing. Untuk yang selanjutnya di sini ada multi-threading implementation. Nah, di sini itu pada codingan atau code yang kita ambil dari eh, situs Kaggle sebelumnya tadi, di sini kita modifikasi menggunakan multi-threading. Nah, di sini kita menggunakan function seperti ini. Di situ menggambarkan KDI plot untuk setiap fitur dapat dieksekusi secara paralel dalam thread yang tersedia dan mengoptimalkan kecepatan eksekusi serta meningkatkan efisiensi. Nah, untuk code-nya seperti ini. Dan codingan ini itu digunakan untuk membuat plot KDI kernel density estimation untuk setiap fitur dalam data frame. Untuk hasil outputnya seperti ini dan dan gambar ini itu memanfaatkan multi-threading untuk mempercepat proses penggambaran plot dan menjalankannya secara paralel. Dengan menggunakan paralelisme, kita dapat menggambarkan plot untuk setiap fitur dengan lebih efisien dan mempercepat waktu eksekusinya. Dan yang terakhir di sini untuk metodologi penelitiannya yaitu multiprocessing implementation. Nah, implementasi multiprocessing ini digunakan untuk mempercepat proses plotting atau penggambaran plot dari trading yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, di sini sudah terdapat modifikasi codingannya dan codingan ini mengimplementasikan function ini plot ini yang digunakan untuk menggambarkan hasil validasi silang. Kemudian yang terakhir di sini ada evaluasi confusion matrix. Nah, setelah dilakukan implementasi menggunakan multi-threading dan multiprocessing sebelumnya tadi, di sini kita akan melakukan evaluasi terhadap data testing. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat seperti gambar ini. Dan model performa gambar di atas ini memprediksi dengan benar hasil normal dan patologisnya dari kesehatan janin. Mungkin untuk selanjutnya bisa langsung didemokan programnya. Ya, mungkin bisa diizinkan share screen. Sudah. Baik, di sini eh, yang pertama mungkin saya tidak akan mengeran satu-satu karena di sini kita menggunakan data yang cukup besar. Jadi ini adalah hasil run kemarin. Di sini yang pertama ya seperti biasa klasifikasi pada umumnya. Lalu kita lanjut langsung ke multi threading. Nah, di sini. Nah, di sini eh, ketika di run maka hasilnya akan seperti ini ya. Mungkin saya akan menjelaskan kodenya satu-satu. eh ya, jadi kode ini tuh digunakan untuk menggambarkan plot eh, kernel density estimation untuk setiap fitur dalam dataset EDA. Jadi ini menggunakan EDA seperti yang di atas ini untuk memudahkan dalam proses mengklasifikasinya. Lalu plot eh, KDE tadi digunakan untuk visualisasi cara distribusi data pada setiap kelas target. Terus di sini yang pertama seperti biasa import modul concurrent filters untuk mengatur eksekusi paralel dari tugas-tugas yang independen. Terus di sini features features
DF EDA Drop ini digunakan untuk mendapatkan daftar fitur yang akan digunakan untuk visualisasi, lalu eh, enrows sama encall. Ini adalah baris dan kolom. Lalu di sini eh, itu digunakan untuk enrows dan encall itu bakal digunakan untuk penempatan ininya, kotak-kotak ini. Lalu di sini itu ada yang fake plot. Ini untuk eh, gambar plotnya ini menggunakan size 20 dan 18 dan edges-nya ini kotak-kotak ukuran kotak-kotaknya ini disamakan ya seperti biasa. Lalu eh, di sini langsung saja ke ininya trade pool ini itu gunanya menggambarkan plot dari semua yang sudah definisikan ini itu secara paralel supaya bisa lebih cepat. Lalu selanjutnya, nah di sini juga ada multi thread kurang lebih sama. Di sini import, terus membuat plot, subplot, lalu di sini ada eh, ya sama untuk mengatur diagram dan gambar-gambarnya. Lalu di sini concurrent filter thread pool executor ini eh, itu berguna untuk menggambar plot yang sudah didefinisikan tadi di atas. Eh, Terus itu biar mempercepat visualisasi agar proses ngeratnya itu bisa lebih cepat. Lalu yang bawah sebenarnya di sini ada juga menggunakan uh, multithread sama untuk mendefinisikan diagram. Lalu di sini, nah di sini multiprocessing. Nah, eh, di multiprocessing ini kita mengimport modul multiprocessing untuk melakukan eksekusi paralel dengan menggunakan modul tersebut. Lalu di sini ada fungsi plot eh, CV, result, early stop paralel itu digunakan untuk jadi dia ini memiliki beberapa bahasa parameter yaitu yang pertama ada CV result, matrix AUC, subtitle non, fixed size ini buat size-nya, terus 6 proses. Nah, di sini 6 proses ini yang menentukan tepat atau tidaknya eh, hasil dari run kode ini. Semakin tinggi 6 prosesnya, maka kode ini bakalan semakin lama. Eh, Mungkin itu saja untuk demo kodenya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya kita sudah masuk ke kesimpulan. Di sini ada beberapa metode penelitian yang dibutuhkan dalam melakukan klasifikasi pada data kesehatan janin. Di antaranya adalah data collection atau pengumpulan data, lalu ada data pre-processing atau pemberian data kepada data yang kosong dalam dataset. Selanjutnya ada splitting data atau pembagian data. Lalu ada multi-threading implementation yang memungkinkan untuk setiap program dapat dijalankan secara terpisah. Dan yang terakhir adalah multi-processing implementation, yaitu sebuah sistem yang memungkinkan sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU. Yang membedakan kode program sebelum modifikasi dengan sesudah modifikasi adalah proses yang diperlukan dalam memproses atau menjalankan proses multithreading dan multiprocessing. Yang mana waktu
yang mana waktu yang diperlukan untuk menjalankan kode program setelah dimodifikasi menjadi lebih cepat daripada waktu yang diperlukan untuk menjalankan kode program sebelum dimodifikasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.